Halo semuanya, saya Farhan. Sebelum mulai tutorial pada kali ini, saya berharap buat kepada kalian untuk udah menginstal aplikasi Adobe Illustrator bebas mau versi berapa. Di sini saya menggunakan versi CC 2018. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Ya, untuk sisi 2018 itu pertama kali munculnya akan seperti ini. Ini project-project saya sebelumnya. Untuk yang mau mulai dengan project baru, kita klik create new di sini dan akan muncul tampilannya seperti ini. Ini kalian bebas, ini seperti ukuran kanvas yang mau kalian pakai. Ini yang custom nih udah saya preset sendiri. Kalau di tempat kalian mungkin belum ada yang custom, ada pilihannya juga, ada dari iPhone 6 Plus dan lain-lain. Dan untuk website juga ada yang ukuran yang lain-lainnya juga. Di sini aku mau membuat tutorial untuk ukuran 1080 kali 1080. Jadi bentuknya itu square. Untuk settingan yang lain itu biarkan default saja. Kalau udah, kita create new. Oke, untuk tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, untuk materi pada kita kali ini, kita akan membahas tentang yaitu line atau biasa disebut garis. Untuk tampilannya saya menggunakan automation. Mungkin di tempat kalian beberapa ada yang berbeda, tapi aku saranin buat pilih si automation ini. Oke. Nah, untuk line itu ada sebenarnya banyak banget cara kita bisa menggunakan line segment tool. Ada pilihannya juga, kalian bisa klik kanan pada mouse kalian. Itu ada line segment, itu membuat garis lurus biasa. Ada arc tool, itu membuat lengkungan. Spiral, sama seperti gambar di sini, bentuknya spiral. Ada rectangular grid tool, polar grid tool. Dan untuk salah satu opsi yang sering saya gunakan itu menggunakan pen tool. Nah, sebelum bahas lebih jauh, saya akan bahas tentang si pen tool ini. Karena pen tool ini lebih banyak digunakan dan sering banget digunakan untuk buat desain grafis berupa vektor. Kita klik saja pilihan di sini. Untuk shortcutnya kita bisa klik P. Nah, untuk menggeser dari kanvas ini kalian bisa tahan space, terus klik kiri pada mouse, kalian bisa geser-geser segini. Untuk penjelasannya kita menggunakan pen tool. Kita coba dari sini, kita klik kiri, kita tahan, maka dia akan buat garis seperti ini. Nah, munculnya di sini. Dia bisa dilengkungin, bebas kalian mau ngelengkungin yang mana. Kita klik kiri dan lepas. Nah, kita klik di sini. Nanti jadinya seperti ini. Jadi, fungsi pen tool itu sendiri dia membuat garis, namun setiap garisnya itu harus terhubung satu sama lain. Kalau semuanya nggak terhubung, dia nggak bisa. Jadi contohnya kayak gini, aku buat garis gini, aku klik kiri, aku tahan, aku lakuin gini, aku tarik gini, tarik sini, sini. Dan dia nggak ada batasnya ketika kita nggak ngehubungin dari vektor awal ke vektor akhir. Kalau aku hubungin di vektor akhir, bam. Nah, jadinya dia akan terhubung seperti ini. Jadi itu fungsi dari pen tool. Nah, satu lagi ada yang namanya anchor. Di sini aku pakai shortcut A untuk melihat tiap anchor. Contohnya ini, aku klik tombol A. Nah, dia akan munculin anchor. Anchor itu apa? Anchor itu salah satu sudut-sudut dari setiap garis vektor. Contohnya ini. Ini namanya anchor. Untuk menggeser tiap sudut, kita bisa klik A di keyboard dan pilih kotak-kotak yang di sini. Kita klik salah satu. Nah, ini yang diseleksi. Itu bisa kita geser-geser kemana saja. Jadi semuanya kalian udah membuat suatu sudut seperti mungkin kotak, tapi ternyata itu tidak simetris. Kalian tinggal geser anchornya saja. Jadi nggak perlu kayak ngulang lagi ngebuat pen tool terus buat kotak lagi, itu nggak perlu. Itu lama banget sih. Nah, ada satu lagi, ada yang namanya anchor point tool. Jadi dia menambahin anchor. Contohnya gini. Ini aku klik, aku seleksi semuanya, aku klik
keyboard A, terus aku geser anchornya ke sini. Tapi aku pengen di sini tuh biar turun ke bawah. Gimana caranya? Dan di sini nggak ikut. Kalau kita tarik di sini kan dia langsung ikut. Jadi nggak satu. Nah, itu dari fungsi dari add anchor point. Kita seleksi semuanya objek yang mau kita tambahin anchornya. Kita klik di garis ini. Nah, dia akan membuat salah satu anchor baru. Kita klik A di keyboard, kita geser. Seperti itu. Itu fungsi dari add anchor point. Dan ada juga delete anchor point. Dari namanya itu udah jelas banget. Jadi ngebuat anchornya itu terhapus. Jadi hasilnya nanti itu nggak tersambung. Contohnya ini aku delete. Nah, dia akan jadi seperti ini. Dia nggak turun ke bawah lagi. Ini aku delete. Dia akan lurus ke sini. Ini aku delete lagi. Dia akan jadi seperti ini. Itu fungsi dari delete anchor point. Dan satu lagi ini ada anchor point tool. Itu fungsinya buat narik garis seperti ini. Dia akan jadi melengkung. Contohnya aku Ctrl Z, nggak undo, dia udah jadi seperti ini. Dan aku nggak mau garisnya terlalu menyudut seperti ini. Ya udah, kita pakai anchor point di sini, anchor point tool. Untuk shortcutnya kita pakai Shift C. Kita tarik. Kita mau tarik bawahnya seperti ini. Kita klik di sini. Kalau saya Ctrl Z. Nah, aku tarik di sini. Nah, jadinya seperti ini. Itu fungsi dari anchor point tool. Untuk membuat line kalian bisa menggunakan pen tool juga. Dan ada satu lagi, ini ada line segment tool. Line segment tool itu membuat garis, berbeda dengan pen tool. Di sini buat membuat garis lurus, aku tahan shift, klik kiri, dan tarik. Dia akan membuat garis lurus. Itu salah satu menggunakan dari shift. Untuk membuat pen tool, tahan shift juga bisa. Dia akan menjadi lurus seperti ini. Dan ketika kalian ingin menariknya ke bawah, dia akan tetap simetris. Ketika saya taruh di sini, dia akan merotasi. Jadi dia benar-benar lurus ketika kita tahan shift. Saya Ctrl Z. Untuk membuat line garisnya seperti ini. Nah, jika tanpa shift, dia akan bebas. Jadi dia nggak ngurutin dari derajatnya. Biasanya kan ada 0, 45, dan 90, dan seterusnya. Tapi ketika kita nggak nahan shift, dia akan bebas berputar. Seperti itu, dari fungsi line. Nah, saya ingin membuat kotak dari menggunakan line. Bisa nggak? Bisa. Untuk shortcutnya kita pakai backslash ya. Ini namanya backslash. Saya udah garis dari sini. Kita lihat di sini ada tulisan anchor. Kita klik kiri, kita tahan. Kita lepas. Di sini juga ada lagi. Kita klik sembarang dulu untuk menghilangkan seleksi di sini. Oke. Kita klik backslash untuk memilih line. Cari anchornya, kita tarik lagi. Di sini kita lepas. Kita klik di luar seleksi. Backslash lagi. Kita klik di sini, kita lurusin. Nah, itu cara membuat menggunakan line. Namun kekurangannya apa? Kurangnya di sini dia nggak nyambung. Ketika saya seleksi yang bagian sini, saya lepas, dia lepas. Saya pilih di sini, saya tarik sini, dia juga lepas. Berbeda menggunakan pen tool. Pen tool ketika saya membuat kotak seperti ini, ketika saya seleksi di sini, semuanya juga ikut terseleksi. Jadi fungsi dari line tool ini untuk membuat garis dia patah-patah. Jadi bisa dikatakan kayak perbagian atas sendiri, samping sendiri, dan juga bawah sendiri. Kalau menggunakan pen tool semuanya digabung menjadi satu. Nah, ini ada salah satu juga fitur dari line, ada arc tool. Arc tool sebenarnya konsepnya sama. Jadi kita klik kiri, kita tahan, dia akan membuat lengkungan garis seperti ini. Bisa ngebuat lingkaran atau mungkin model-model yang lain juga. Kayak gini. Jadi ini mirip daun ya. Saya Ctrl Z. Ada spiral tool. Spiral tool sama seperti di gambarnya. Jika saya klik di sini, kanvas yang kosong, kita tarik. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Bentuknya spiral. Ada rectangular tool grid. Dia ngebuat kotak-kotak. Ini saya tahan shift biar simetris.
Kalau ini nggak saya lansif. Nah, itu salah satu fungsi dari rectangular grid. Terus ada satu lagi yaitu polar grid tool. Polar grid tool kita klik, kita tahan, hasilnya akan jadi seperti ini. Itu polar grid tool. Fungsinya apa? Tergantung dari penggunaan masing-masing dari kalian. Soalnya kalian ingin membuat kotak atau ingin membuat suatu bentuk yang cukup unik, kalian bisa maksimalin dari penggunaan tool-tool yang barusan. Kalian bisa mengkombinasikan line segment tool dan juga pen tool juga, dan ingin menambah dan mengurangi anchor, kalian bisa add anchor dan juga delete anchor point. Dan untuk penggunaan yang lain seperti arc, spiral, rectangular, polar grid, dan lain-lain itu kalian bisa mengkombinasikannya juga dengan bentuk-bentuk yang lain. Karena kalau kita menggunakan fungsi dari pen tool, kita membuat lengkungan seperti spiral, contohnya seperti ini, itu nggak akan simetris dan pasti susah. Toh kalaupun bisa, itu pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Jadinya ada fitur cepat yang di sini dinamakan spiral tool. Membuat rectangular grid tool pun sama. Ketika kalian membuatnya dengan manual, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan jadi nggak terlalu efisien. Makanya di sini disediakan rectangular grid tool. Dan juga untuk polar grid tool sama seperti yang lain, itu lebih untuk mempercepat penggunaan desain untuk kebutuhan kalian juga. Mungkin dari situ aja penjelasan dari saya. Nanti kalau kalian juga bingung, kalian bisa tanya-tanyakan lagi ke saya. Sekian, terima kasih. Saya Farhan, undur diri.